Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadir rasulih wa 'abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Nun dumateng baharsanipun para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang tansah Allah hormati. Monggo sarengan kita niatan ngaos sarengan kanthi ngaos kitab Bidayatul Hidayah li Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ingkang dipun syarahi Muraqil Ubudiyah li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Khusun malih hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wa jami' syekhina wa mu'allimatina wa manahun alaina wa ahli qurra wal fasil wa syuhada wa sholihin wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lajengaken bilih kalau dinten kepengker kaitanipun aktivitas nopo ingkang kita lampahi awit medalipun matahari dumugi waktu istiwa utawi pertengahan dinten. Di setengah hari pertama apa yang harus kita kerjakan sehingga kegiatan kita termasuk kegiatan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kegiatan yang menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun Imam Al-Ghazali memberikan sebuah catatan. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin imma salimun wa imma rabihun wa imma khasirun. Pilih tiang ingkang menghamba dumateng Allah Subhanahu wa taala kagungan hak dumateng agamanipun. Hak dumateng agamanipun kagem tiang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala atau abid nggih menika wonten 3. Setunggal salimun, kaping kalih rabihun, nomor 3 khasirun. Sing ingkang pertama salimun nggih menika tiyang ingkang selamat saking napa selamat saking dosa-dosa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nglampahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala saged selamat saking dosa-dosanipun keranten tiyang kala wau nggih menika al muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Nggih menika ngambil pokipun nglampahi kewajiban lan ninggalaken maksiat. Dados namung dipendet pokokipun napa sing dados kewajiban kita dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun lampahi lan napa ingkang dadosaken maksiat dumateng Allah Subhanahu wa dipun tepihi. Niku kalebet salimun. Nomor kaping kalih rabihun. Nggih menika hamba ingkang nglampahi agamanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tatawwu, kanthi taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Perintahipun Allah Subhanahu wa taala dipun lampahi. Laranganipun Allah Subhanahu wa taala dipun tepihi. Wabil qarabati wan nawafil. Kemudian dia melebihkan dari ingkang sing pokok pertama kalau wau, selain dari yang wajib dia kerjakan, dia juga mengamalkan amalan-amalan ibadah.
di mana amalan itu dengan tujuan untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikiran, dengan aurat lan sebetulipun wonten doa wiridan pagi, zikiran sore, wonten dalu, wonten aurat ba'da subuh lan sak piturutipun. Ugi nglampahi kesunahan-kesunahanipun salat sunah qabliyah diistiqomahaken, ba'diyah dipun istiqomahaken, salat duha, salat qiyamul lail, tahajud, istikharah, hajat lan sapiturutipun niku dipun lampahi kanthi istiqomah. Tiyang kala wau kalebet derajat ingkang nomor kaping kalih menika rabihun, tiyang ingkang badhe. Ingkang nomor 3 nggih menika khosirun, tiyang ingkang rugi terhadap agamanipun. Tentunipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sinten al muqassiru 'anil lawazim, orang-orang yang menunda kewajiban, pun jelas kewajiban masih menunda, atau bahkan malah meninggalkan kewajiban, sing wajib ditinggalkan atau malah menunda-nunda. Bahasane engko nek meh mati nembe arep ibadah, atau tidak melaksanakan ibadah, padahal tahu bahwa ibadah menika sebuah kewajiban dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada faktor lain, kepentingan lain, sehingga dengan ibadah seorang-orang meremehkan atau memudahkan, gampang ke. Oh, aku arep tobat nek wis arep mati. Nah, orang yang demikian termasuk orang yang khasirun, orang yang rugi. Maka kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah catatan, jika seandainya kamu tidak bisa masuk dalam kategori orang-orang yang rabihun, orang-orang yang beruntung, bisa melaksanakan selain kewajiban, bisa menambah dengan kesunahan-kesunahan, dengan melakukan kegiatan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menawi mboten saged minimal salimun, selamat dari dosa Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada satu komentar, as-sukutu salamatun, diam adalah selamat. Artinya nek gak iso api lebih baik diam. Minimal kita diam supaya kita terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manfaatnya maka kemudian kita langsung mengerjakan. Artinya jangan sampai kita masuk kepada golongan yang ketiga yang termasuk khosirun atau orang yang merugi, menunda kewajiban, maksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban. Minimal tingkatan yang salimun, orang yang selamat. Wal abdu fi haqqi sa'iril ibadi lahu thalathu darajatin. Lantas kemudian sekalipun wonten setunggalipun komentar wau sing 3 tingkatan, bahwa apa yang telah dikerjakan di dunia ini memang betul, nanti di akhirat kelak belum tentu itu bisa menjamin sebuah keselamatan kita dari api neraka. Akan tetapi ketika kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tentunya minimal Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka, karena nanti di akhirat kelak segala sesuatunya bi fadli rabbi, masuk surga karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada satu cerita yang mengandung sebuah hikmah. Hukiya anna rajulan fi bani Israila abidallaha ta'ala sab'ina sanatan fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu bi annahu ma'a tilkal ibadati la yaliqu bihil jannata. Dulu ada seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 70 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguji hamba tersebut. Di mana malaikat itu diberikan satu ujian untuk menguji hamba yang sudah beribadah selama 70 tahun. La yaliqu bihil jannata biannahu ma'atilkal ibadati la yaliqu bil jannata. Dia menyampaikan kepada hamba tersebut dengan kalimat,
ibadah kamu selama 70 tahun tidak menjamin bahwa kamu akan masuk surga. Maka sang malaikat ini ketika bertemu dan menyampaikan itu kepada seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun, maka seorang hamba itu berkata, nahnu khalaqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu. Apa kata hamba tersebut? Kami diciptakan di dunia ini punya kewajiban untuk menghamba, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi saya untuk berhenti untuk tidak ibadah. Jawaban seorang hamba tersebut sekalipun diberikan ujian dengan kata-kata ibadah tidak menjamin masuk surga. Tetapi jawaban seorang hamba, saya berkewajiban hidup di dunia untuk beribadah, maka saya tidak pantas untuk berhenti tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa jawaban dari seorang hamba yang ibadah ini? Kemudian dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ilahi anta ta'lamu bima qala, ya Tuhanku, engkau tentu sudah tahu apa yang telah diucapkan oleh hambamu yang diuji oleh engkau. Maka Allah mengatakan, idh huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Bahwa sungguhnya hamba tersebut tidak henti-hentinya untuk ibadah kepadaku, maka aku bersama orang-orang yang mulia, saya tidak akan berpaling terhadapnya, maka saksikanlah wahai malaikatku, saya telah mengampuni dosa-dosanya. Ini satu cerita hikayah yang harus sebagai motivasi kita bahwa tidak ada kita untuk melepas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia tentunya kita tetap ibadah karena sebagai kewajiban kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lantas kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah hak seorang hamba terhadap hamba yang lain. Sesama muslim punya hak satu sama lain. Ada 3 hak seorang hamba terhadap hamba sesama muslim yang lain, atau hak sesama saudara sesama muslim. Al-ula ayunazzila fi haqqihi manzilatal kiramil bararah minal malaikati wa huwa ay yas'a fi akhradihim rafaqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Ingkang pertama nggih menika haknya menempati hakipun malaikat kiramil katibin, malaikat-malaikat yang mulia, di mana derajat ingkang pertama menempati derajatipun para malaikat. Seorang hamba bisa menempati haknya seorang malaikat. Ketika seorang hamba tersebut ayyas'a fi akhradihim, amalnya punya tujuan, nggih menika punya kemanfaatan terhadap orang lain. Apa yang kita kerjakan tiap hari tentunya punya manfaat untuk orang lain, bukan mengandung madarat, tidak mengandung bahaya untuk orang lain. Minimal kita bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, kebahagiaan dalam hatinya. Jadi kita apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk orang lain, membahagiakan orang lain, maka orang yang tersebut menempati tempatnya malaikat kiramil katibin. Ingkang nomor kaping kalih ayunazzila fi haqqihi manzilatal bahaim wal jamadati fala yanaluhum khairuhu walakin yakfi an syarruhu. Ingkang nomor kaping kalih haknya sama muslim, dia menempati seperti tempatnya hewan binatang ternak atau seperti makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, mati, jamadat. Makhluk-makhluk yang tidak bernyawa artinya apa? Dia tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, juga tidak membahayakan kepada orang lain. Jadi tidak ada kemanfaatannya, juga tidak ada bahayanya. Seperti seolah-olah
benda mati. Nomor kaping 3, ats-tsalisatu ayyunazzila fi haqqi manzilatal aqaribi wal hayati wasibaqid darat wasibaqi ad-dariyati la yurja khairuhu wa yattaqi syarruhu. Nomor 3 yang menika hak seorang muslim sama yang lain, dia menempati tempatnya, haknya binatang kalajengking, ular dan hewan-hewan yang liar, hewan-hewan yang galak. Maka kalajengking, ular dan lain sebagainya, dia hanya bisa memberikan bahaya terhadap orang lain, tidak punya kemanfaatan. Maka kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah komentar, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang ketiga, hanya bisa memberikan bahaya kepada orang lain, tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nomor 2 pun masih dianggap kurang baik. Kenapa? Seolah-olah kita mati. Hidup di dunia bagaikan kita mati. Kenapa? Tidak punya manfaat, juga tidak ada bahayanya. Jadi seolah-olah kita diam saja atau monoton. Maka kita usahakan masuk ke dalam ranah yang pertama. Tempatipun kiramil katibin, orang-orang yang mulia dalam tempat malaikat. Senantiasa kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kemudian apa yang telah diberikan atau Imam Al-Ghazali menuturkan pada kita semua, bahkan tentunya di dunia tidak lepas dengan kita menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bersosial, berinteraksi, semuanya harus punya kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan hal-hal ingkang madharat utawi bahaya dumateng ingkang sanesipun. Mugi-mugi wonten manfaatipun wonten panggihan ingkang menika kita sedaya tansah dengan sehat wal afiat, sehat zahiran wa batinan, dipun paringi panjenengan yuswa ingkang barokah, dipun paringi keluarga barokah, sak keturunanipun dipun paringi rezeki ingkang halalan thayyiban barokah wid dunya wa akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمتنا ومن هو حق علينا ولذريتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل الاستقامة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. والله المستعان إلى طريق الجنان والله الموافق إلى مقدارك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.